Ya, salam semuanya. Salam. Ya, puji Tuhan, kita saudara masuk pada minggu kedua ya. Minggu kedua Natal ya. Saudara, Natal adalah sebuah mujizat ya. Natal adalah sebuah mujizat besar. Saudara, tidak ada mujizat yang paling besar dalam dunia ini selain mujizat di mana Allah mau jadi manusia. Itu adalah sebuah mujizat. Saudara, ada banyak mujizat dalam dunia. Allah menjadikan langit dan bumi itu mujizat. Orang disembuhkan itu juga mujizat. Tetapi saudara, itu bukan mujizat besar. Bukan mujizat yang paling besar. Tapi mujizat yang paling besar itu kalau Allah mau jadi manusia. Kalau Allah yang dari surga, yang memiliki tempat yang sangat mulia, terus dia turun ke dalam dunia di tempat yang paling hina, yaitu di kandang domba. Itu saudara berbicara tentang keajaiban yang sangat besar, di mana Allah mau menjadi manusia terlahir di tempat yang paling hina. Saudara, itu sesuatu yang sangat besar. Mujizat itu bukan hanya mujizat biasa, tapi itu adalah mujizat terbesar yang pernah Allah lakukan di dalam dunia ini. Ya. Pernah Allah kerjakan sesuatu yang luar biasa di mana Allah mau jadi manusia. Saudara, banyak orang yang tidak paham ini, banyak orang yang menolak di mana Allah mau jadi manusia. Tapi bagi orang percaya, perhatikan baik-baik. Bagi orang percaya, kita memahami dan kita yakin bahwa Allah telah menjadi manusia dan menjadi juru selamat kita. Saya mau katakan itu adalah hal yang luar biasa. Itu merupakan pemberian Allah yang terbesar dalam hidup saya dan dalam hidup saudara. Jadi saudara, kalau sampai saudara sudah kenal Yesus sebagai Tuhan, Dia adalah Allah yang mau jadi manusia, ya. Dan sampai saudara percaya, itu artinya begini saudara. Itu artinya Allah sudah memberikan yang paling terbesar. Allah sudah memberikan hadiah yang paling besar, yang saudara merupakan hadiah terbesar dari Allah, dan saudara boleh memilikinya. Saudara boleh percaya hal itu. Kenapa saudara? Karena kalau sampai saudara percaya, itu artinya Allah sudah menunjukkan siapa dirinya kepada kita. Dan itu tidak bisa semua orang bisa percaya. Tidak semua orang bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, saudara, hanya orang-orang yang telah menerima Roh Allah yang bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Artinya saudara, kalau saudara sampai bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu artinya saudara sudah punya Roh Kudus. Dan ingat baik-baik, tidak semua orang diberikan Roh Kudus. Halo, amin? Tidak semua orang diberikan Roh Kudus. Ada orang-orang kaya dalam dunia tapi tidak diberikan Roh Kudus kepada mereka. Ya, ada orang-orang hebat, ada orang-orang yang luar biasa di dalam dunia, tetapi saudara, mereka tidak diberikan Roh Kudus. Mereka tidak diberikan pemahaman tentang siapa Yesus itu. Tapi saya dan saudara sudah percaya dan saudara mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu artinya saudara sudah memiliki Roh Allah. Karena tidak mungkin saudara bisa berkata-kata Yesus adalah Tuhan kalau itu bukan karena Roh Allah di dalam diri kita. Halo, amin? Ya, itu saudara hal yang penting yang saya sampaikan pada saudara, supaya saudara melihat siapa diri saudara. Saudara bukanlah orang biasa. Ya, sekalipun mungkin saudara dan saya bukan orang kaya, bukan orang yang punya banyak duit, bukan orang yang punya banyak harta, tapi saudara, sekalipun kita bukan orang seperti itu, tapi kita adalah orang yang sudah memiliki
sesuatu yang termahal dalam hidup ini, yaitu kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke saudara, mari kita belajar tentang tema Natal, yaitu kelahiran Yesus membawa damai. Ya saudara, kita akan membaca bersama-sama. Kita baca dalam perikop Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Ya, kita baca bersama-sama. Pertama ayat 8 pria, baru ayat 9 perempuan, baru nanti selanjutnya bergantian. Ya, boleh kita baca bersama-sama. Yang pertama pria, 1, 2, 3. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan Yesus melihat mereka. Pada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memerintahkan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah jadi bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, dan bagi sejarah di bumi di antara manusia beriman kepada Allah. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka berangkat dan menemukan Maria dan pagi itu jam dalam barang dalam. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Orang yang Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. terus habis. Wah, kok cepat amat. Ya, saudara-saudara, di sini kita akan belajar mengenai kelahiran Yesus itu membawa damai, ya, membawa damai. Saudara, kalau sepintas kita melihat, ya, sepertinya kata damai itu biasa-biasa aja. Ya. Tapi saudara, kalau kita melihat konteks dari Alkitab, saudara, ini bukan damai biasa-biasa. Halo, amin? Ya, saudara, ini damai yang sangat besar. Ini damai yang hebat. Yang bukan damai biasa-biasa. Banyak orang mencari damai. Ya. Dan saudara, mereka belum ketemu dengan damai. Ya. Tetapi saudara, di sini kita nanti bisa melihat dengan kedatangan Yesus ke dalam dunia, kelahirannya, itu saudara, satu hal yang penting yang perlu kita pahami, itu membawa damai di bumi. Ya, dia membawa damai. Jadi itu salah satu saudara tujuan kenapa Yesus datang ke dalam dunia. Dia membawa damai. Ya. Saudara, damai itu sangat penting. Ya, itu sangat penting. Saudara, setiap kita membutuhkan damai. Ya. Dan saudara, bukan ini tidak berbicara hanya mengenai damai, misalnya kalau keadaan kita baik-baik, kita bisa damai sejahtera. Kita bisa punya ini dan punya itu, lalu bisa membawa damai sejahtera. Itu bukan itu, saudara. Ya. Jadi nanti kita melihat damai itu apa. Ya. Saudara, ini damai bukan damai biasa-biasa. Nah, sebentar kita melihat saudara di dalam tema kita saat ini. Saudara, tema ini diambil di dalam ayat 14 yang barusan kita baca tadi, pasal 2.
dalam ayat 15. Kita baca kembali saudara bersama-sama jadi. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, saudara, ini kata siapa? Kata malaikat. Ya, saudara, waktu para malaikat saudara turun dari sorga, mereka menemui siapa? Mereka menemui para gembala. Ya. Lalu saudara, dalam perbincangan mereka dengan para gembala, sebelumnya saudara, para malaikat berkata kepada para gembala, jangan takut, dikatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Itu dalam ayat 10. Itu malaikat berbicara seperti itu. Lalu saudara, jadi di dalam ayat 10 dikatakan, jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi saudara, malaikat mengatakan bahwa aku datang untuk memberitakan kepadamu kesukaan besar. Jadi saudara, para malaikat itu membawa suatu berita sukacita yang sangat besar untuk seluruh bangsa. Apa itu ayat 11? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi ini berita utamanya. Ini berita yang disampaikan oleh oleh malaikat kepada para gembala. Lalu saudara, ayat 12 dikatakan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, ini seruan para malaikat sebelum mereka meninggalkan para gembala. Ya, saya ulang apa kata mereka? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, sebelum mereka meninggalkan, habis mereka berbicara bahwa Yesus sudah lahir, lalu saudara tiba-tiba bala tentara surgawi itu saudara dilihat oleh para malaikat, lalu mereka berkata, damai sejahtera di bumi. Ya, kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi saudara, di sini kita melihat seruan dari para malaikat di dalam ayat 14 itu bahwa saudara ada damai sejahtera di bumi. Ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya begini saudara, bahwa kelahiran Yesus itu merupakan damai sejahtera di bumi. Ya. Saudara, artinya kelahiran Yesus membawa damai sejahtera di bumi. Jadi bukan hanya membawa sesuatu, bukan hanya sekedar lahir, bukan hanya sekedar datang menjadi seorang saudara seperti seorang juru selamat. Tapi bukan hanya itu, tapi saudara, kelahirannya itu memberikan damai. Ada sebuah pengaruh yang besar, saudara, dia mendamaikan. Dia memberi damai di bumi. Kenapa saudara? Karena sebelumnya damai itu tidak ada. Kenapa saudara? Karena dalam dunia itu, saudara, tidak ada damai yang sejati. Karena dalam dunia itu tidak ada damai. Jadi saudara, betapa pentingnya damai itu dibawa. Ya. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada damai. Ya. Nah saudara, bagaimana kita paham tentang damai sejahtera itu tidak ada? Itu saudara perhatikan Bapak, itu sejak dunia, sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, maka damai sejahtera itu sudah tidak ada. Tidak ada lagi damai sejahtera.
Ya, saudara, perhatikan dalam ayat mengatakan, dalam ayat ini mengatakan damai sejahtera di bumi. Jadi di sini ditekankan damai sejahtera di bumi. Berarti kelahiran Yesus itu membawa damai di bumi. Mengapa? Karena di bumi tidak ada damai. Karena sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, manusia kehilangan damai dengan Allah. Ya, putus hubungan dengan manusia. Manusia takut, diusir dari Taman Eden. Manusia berada dalam kutub. Saudara, kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 23 sampai 24. Ayo sama-sama kita baca ayat ini. Ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia merusakkan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkanlah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi saudara, perhatikan baik-baik. Ya, kenapa saudara damai itu harus dilahirkan kembali di bumi? Kenapa damai itu penting untuk kembali disediakan, diberikan di dalam dunia ini? Ya. Saudara, karena perhatikan baik-baik, sejak manusia pertama lahir dalam dunia manusia pertama, saudara, damai itu telah tidak ada, telah hilang damai sejahtera. Saudara, kenapa? Karena manusia jatuh dalam dosa. Nah, lihat dalam ayat 23 dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia. Dia di situ adalah berbicara tentang Adam dan Hawa. Ya. Adam dan Hawa, saudara, diusir dari Taman Eden. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahkan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu. Jadi menghalau itu artinya menghalangi, menghambat. Dia tidak boleh lagi masuk ke dalam Taman Eden. Sepertinya ini kejam sekali. Saudara, dia diciptakan, ditaruh di Taman Eden. Setelah dia diciptakan di Taman Eden, makan buah pohon kehidupan, pohon yang baik dan yang jahat, lalu diusir keluar. Saudara, diusir itu artinya tidak baik-baik. Diusir, dibentak. Ya, Adam dan Hawa, saudara, diusir, bukan disambut, tapi diusir. Keluar kau, pergi dari tempat ini. Saudara, itu menyakitkan sekali. Dari pertama kita lihat Adam dan Hawa bisa berhubungan erat dengan Tuhan. Ya, mereka bisa berbicara dengan Tuhan. Mereka damai sejahtera dengan Allah. Tapi saudara, tiba-tiba harus diusir keluar dari Taman Eden. Lalu saudara, Tuhan membuat penghalang supaya tidak bisa datang. Dia kata ia menghalau manusia itu. Dan sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara, Taman Eden dijaga begitu ketat, bahkan sampai ditaruh apa dikatakan nyala beberapa kerub. Terus dia dengan pedang yang bernyala-nyala, menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Oh, Taman Eden itu dijaga luar biasa. Dulu Adam berada di dalam Taman Eden, sekarang diusir. Wah, saudara, itu sangat menyedihkan. Bayangkan tempat yang paling enak, tempat yang paling mulia, di sana dia bisa bertemu dengan Tuhan, di sana dia bisa menikmati hadirat Allah. Tapi sekarang saudara, dia dikeluarkan dari sana. Manusia dikeluarkan dari Taman Eden. Kenapa saudara? Karena manusia sudah ada pemisah. Apa pemisahnya? Ada dosa yang dilakukan. Dosa, saudara, tidak bisa membuat orang bersekutu dengan Tuhan. Ya. Dosa menghalangi kita untuk bisa berhubungan dengan Allah. Dosa menghilangkan damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera antara manusia dan Allah karena ada dosa. Jadi saudara, bayangkan itu sampai dijaga ketat. Harus ada malaikat yang jaga, dikatakan menyambar-nyambar. Iya ya? Benarkah? Ditempatkanlah nyala beberapa kerub. Kerub ini malaikat penjaga.
Saudara taruh beberapa kerub terus dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar. Oh, mengerikan. Saudara, ada di situ pedang yang menyambar-nyambar dan menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Jadi nggak bisa lagi Adam dan Hawa kembali ke tempat semula, tidak bisa. Ya, saudara diusir keluar dari Taman Eden, tempat yang paling enak, tempat yang paling mulia, itu dia dikeluarkan dari sana. Ada apa, saudara? Itulah saudara, karena Adam dan Hawa dia tidak taat, mereka melanggar hukum. Ya, mereka melanggar hukum, yaitu tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, tapi dimakan oleh Adam. Saudara perhatikan, hanya satu dosa. Kalau saya boleh bilang, itu dosa kecil. Ya, itu dosa kecil. Masa hanya makan buah saja kok bisa jadi dosa? Itu dosa kecil, bukan dosa besar. Itu bukan dosa pembunuhan. Itu bukan dosa perzinahan. Itu bukan dosa perampokan. Itu hanya dosa larangan, jangan makan buah. Yang lain boleh kau makan, tapi buah ini tidak boleh. Hanya satu pelanggaran dibuat. Tidak perlu banyak pelanggaran. Satu pelanggaran saja dibuat oleh Adam, langsung diusir. Sepertinya kejam. Sepertinya Allah kejam banget. Allah itu kok kejam sekali. Saudara, Allah bukan kejam. Allah itu adil. Allah itu sempurna. Allah itu suci, Allah itu adil. Jadi satu dosa saja nggak boleh ada tempat di surga. Satu dosa aja dibuat tidak boleh menempati Taman Eden. Nggak boleh. Hanya satu dosa kecil itu membuat putus hubungan dengan Allah. Banyak orang yang anggap enteng mengenai dosa. Mereka nggak berbicara tentang dosa, tapi mereka berbicara tentang Allah. Allah itu pengasih dan penyayang yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, mereka pikir begitu mudah untuk bisa menghadap Allah. Manusia, saudara, sudah tidak bisa lagi menghadap Allah. Saudara, Taman Eden itu sudah dijaga, tidak bisa tembus lagi. Tapi banyak orang tanpa menyadari dosa, mereka berpikir begitu mudah untuk bisa masuk menghadap Allah. Banyak orang berpikir begitu. Saudara, tidak bisa. Orang tidak bisa lagi datang pada Allah. Makanya siapapun mazmur yang berkata, siapakah yang bisa menumpang di kemahmu, di gunung kudus Allah? Siapakah yang bisa masuk ke tempat surgamu yang kudus? Tidak ada, saudara. Tidak ada orang yang bisa masuk surga. Tidak ada orang yang bisa menumpang di kemah Tuhan. Tidak ada. Nah, saudara, pemahaman ini harus ada pada kita. Saudara, setiap orang semua sudah berbuat dosa dan tidak ada yang bisa datang pada Allah. Tidak ada orang yang bisa mengunjungi Allah walaupun dalam bentuk doa, walaupun dalam bentuk sembahyang. Tidak ada. Nah, saudara, kita lihat, saudara, dosa memisahkan manusia dengan Allah. Kita baca sebentar Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Tolong satu orang aja yang baca dengan suara yang keras dan besar. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Tolong dibaca. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya. Jadi saudara, kata sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jadi memisahkan
Dosa itu memisahkan manusia dengan Allah. Dosa itu mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Dosa itu membuat Taman Eden itu harus dijaga dengan para kerub yang saudara dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Saudara, tidak bisa ada orang sembarangan masuk ke dalam ruang kudus Allah, tidak ada. Tapi banyak orang tanpa sadar dikiranya dosa itu dosa itu dianggap seperti sebuah masalah biasa. Itu masalahnya seperti itu. Mereka pikir dosa itu hanya dosa biasa. Mereka nggak berpikir bagaimana mengatasi dosa. Tapi mereka, saudara, tidak berpikir hal itu. Mereka berpikir bahwa kita datang pada Allah, kita mau bertobat, kita mau mendekat pada Allah. Saudara, tidak bisa. Jadi dosa itu, saudara, kalau tidak diselesaikan, dosa itu menghalangi memutuskan hubungan dengan Allah. Jadi saudara, tidak ada solusi bagi setiap manusia untuk bisa datang langsung pada Allah. Tidak ada. Makanya dalam kekristenan, saudara, manusia itu hanya bisa datang melalui perantara. Itulah melalui Yesus. Halo, ada amin? Saudara, dalam kekristenan itu sangat paham apa itu akibat dosa. Konsep dosa dalam kekristenan itu sangat dalam. Pembahasan mengenai dosa itu, dalam pemahaman kita, dosa itu memisahkan hubungan kita dengan Allah, membuat kita tidak bisa menghadap Allah. Kenapa, saudara? Karena Allah itu kudus, Allah itu suci, maha sempurna. Bagaimana ada manusia berdosa bisa datang menghadap Allah? Jadi dalam kekristenan itu, saudara, perhatikan baik-baik. Konsep dosa itu sangat dalam. Dalam agama-agama tidak ada pembahasan tentang dosa sedalam orang Kristen. Halo, amin, saudara. Orang Kristen lah yang memiliki konsep yang dalam mengenai tentang dosa. Apa itu dosa? Jadi dosa, saudara, perhatikan baik-baik, memisahkan hubungan antara manusia dengan Allah tanpa bisa kompromi. Dosa itu tidak bisa dikompromikan, tidak bisa. Dosa adalah dosa. Dosa memisahkan antara manusia dan Allah. Makanya, saudara, kalau tidak ada jalan keluar, kita semua harus mati masuk neraka. Makanya, saudara yang sudah jadi Kristen bangga, saudara sudah punya Yesus. Kenapa, saudara? Karena Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan dapat hidup kekal. Makanya itu sebuah kebanggaan. Saya bangga jadi orang Kristen, saudara. Sekalipun keadaan saya mungkin suatu saat tidak baik, ya, keadaan saya suatu saat mungkin miskin, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi satu hal saya akan tetap pegang, bahwa Yesus itu adalah sesuatu yang bisa diandalkan. Halo, amin. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan dalam kehidupan kita. Siapa yang tahu apa yang terjadi di masa depan? Kita nggak tahu. Nah, tapi saudara, kalau kita ada dalam Tuhan, kita aman. Ya, kalau kita ada dalam Tuhan, kita terjaga. Kalau kita ada dalam Tuhan Yesus, saudara, kita kalaupun mati, kita akan tetap bisa masuk surga. Jadi, saudara, ya, jadi ini hal yang sangat penting buat kita, saudara. Kalau sampai kita percaya pada Yesus, itu artinya saudara sudah mendapatkan segalanya. Ya, saudara, tidak ada lagi yang lebih tinggi dari memiliki Yesus. Tidak ada hal yang terlalu besar, ya, dibanding saudara memiliki Yesus. Tidak ada lagi. Ya. Nah, saudara, perhatikan. Karena saudara manusia terputus hubungan dengan Allah, manusia jatuh dalam dosa, lalu itu membuat manusia
terusir dari Taman Eden, membuat manusia terpisah dengan Allah. Ya, karena prinsipnya dosa itu menjauhkan Allah dari manusia atau menjauhkan manusia dari Allah. Jadi dosa bukan hanya sekedar masalah. Perhatikan baik, dosa bukan hanya sekedar masalah, tapi dosa itu memisahkan hubungan antara manusia dan Allah, membuat manusia tidak ada hubungan dengan Allah. Sekalipun orang berdoa, sekalipun orang beribadah setiap hari, kalau dia belum berdamai dengan Allah, belum menerima damai dari Allah, maka tidak ada solusi untuk mereka bisa kembali bersekutu dengan Allah. Nah, saudara, perhatikan, untuk solusinya, saudara, Allah menjadikan keturunan dari perempuan yang akan menjadi jalan pendamaian. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Saudara, inilah janji pertama Tuhan. Ya, inilah janji pertama Allah, Yahweh, menjanjikan bahwa akan ada keturunan perempuan yang nanti akan menjadi korban, yang akan diremukkan untuk keselamatan kita. Inilah janji pertama Tuhan dalam penyelamatan manusia untuk membawa damai kepada manusia. Oke, saudara-saudara, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tubuhmu. Nah, saudara, inilah janji keturunan. Ya, janji keturunan dari perempuan ini. Ya, dikatakan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, ini bukan sekedar janji, bukan hanya sekedar permusuhan antara keturunan perempuan dan iblis itu, saudara. Tapi itu berbicara tentang keselamatan yang akan datang, yang memberikan damai. Ia akan diremukkan. Siapa yang diremukkan itu adalah keturunan dari perempuan. Siapakah itu, saudara? Adalah Tuhan Yesus. Jadi, saudara, kalau ditanya di mana janji pertama Tuhan berbicara tentang penyelamatan, di mana Tuhan berbicara tentang berita Injil yang paling pertama, saudara, berita Injil yang paling pertama di sini dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Ini saudara harus tahu. Jangan sampai nanti saudara ditanya orang, tapi saudara tidak mengerti. Di mana, saudara, janji tentang keselamatan pertama yang Allah sampaikan? Dalam kitab mana? Kitab Kejadian pasal 3 ayat. Sekali lagi saya ulang, di mana pertama sekali Allah menjanjikan tentang keselamatan? Kejadian 3 ayat. Kejadian 3 ayat. Itu artinya apa? Ya, dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan kulitmu. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Ini digenapi, ya, janji ini digenapi pada waktu Yesus lahir. Yesus lahir tanggal berapa? Halo? Yesus lahir tanggal berapa? 25 Desember tahun berapa? 2022. Bukan ya? Tahun 2000. Enggak ada tahun 2000. Itu tahun 0. Ya, atau misalnya bisa dibilang tahun 1 Masehi. Yang jelasnya kelahirannya yang dipercaya oleh orang Kristen lahir tanggal 25 Desember. Dia lahir. Ada orang-orang berbicara bahwa Yesus itu nggak lahir tanggal 25 Desember. Ya, terserah dia mau mulai Yesus lahir. Dia percaya atau tidak tanggal 25, biarkan aja. Halo, amin. Ya belum, itu bukan Yesus nggak lahir tanggal 25 Desember. Itu yang diperingati tanggal 25 Desember itu adalah Dewa Matahari. Ya. Biarkan aja, saudara. Ada pepatah bilang anjing menggonggong, apa?
Kafilah berlari. Biarkan aja. Mau mereka bilang, oh Yesus itu bukan lahir tahun 2025. Mau lahir tanggal 25 atau bukan, yang penting Yesus sudah lahir. Amin. Masalah apanya masa tanggal 25 diperkarakan? Saya ini kelahiran saya ada 2. Satu kelahiran KTP 20 Januari 71. Akte kelahiran saya di situ. Padahal lahirnya bukan tanggal itu. Nggak persoalan mau tanggal lahirnya mau salah, tahunnya salah. Yang penting saya sudah lahir. Itu sebuah fakta sejarah. Halo, amin? Ya, itu fakta sejarah. Yesus telah lahir. Itu yang lebih penting, bukan masalah tanggalnya. Tapi memang tanggalnya penting buat kita juga. Ya, pentingnya supaya kita juga merayakan tanggal pas. Ya. Hanya kalau orang Kristen merayakannya bukan harus tanggal 25-nya. Kalau bisa merayakan tahun bulan 10 udah lebih awal nggak apa-apa. Sampai bulan Januari, bulan Februari silakan. Halo, amin? Bukan masalah tanggalnya, tapi masalah karena Yesus lahir itu membawa keselamatan. Yesus itu membawa sukacita besar bagi kita. Itu artinya sebenarnya, bukan masalah tanggalnya. Nah, saudara perhatikan. Jadi ingat saudara, dosa tadi memisahkan antara Allah dan manusia. Ya, ayatnya di mana tadi? Salah lagi. Itu janji pertama tentang berita Injil di Kejadian pasal 3 ayat. Nah, tapi ayat yang saya kasih tadi tentang alam manusia terpisah karena dosa, ayat berapa? Yesaya 59 ayat 1. Jangan salah-salah. Halo, amin? Harus jelas kalau ditanya. Ya, jadi saudara, manusia yang berdosa secara otomatis terpisah dengan Allah. Nah, karena manusia terpisah dengan Allah, artinya manusia itu tidak berdamai, tidak ada damai dengan Allah, terpisah. Tidak ada persekutuan dengan Allah. Kenapa? Karena ada dosa. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Dosa bukan sekedar dosa, dosa bukan sekedar masalah, tapi dosa membawa perpisahan dengan Allah. Ya, tadi saya sudah uraikan di Taman Eden itu, saudara diberikan kerub penjaga dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar sehingga orang tidak bisa masuk kepada pohon kehidupan. Tidak boleh masuk lagi, dijaga ketat. Bahaya kalau udah masuk dalam keadaan berdosa, dia makan lagi pohon kehidupan, dia akhirnya hidup selama-lamanya dalam keadaan berdosa. Gak bisa, saudara. Kalau orang mau hidup selama-lamanya bersama Allah, dosa harus dibereskan dulu. Dosa harus diselesaikan dulu oleh karya dari penebusan Kristus. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Kenapa, saudara, Yesus itu bisa membawa damai? Ingat, damai di sini bukan hanya damai ekonomi, damai rumah tangga, damai dengan hubungan kita dengan orang, tapi damai di sini pertama-tama damai yang membawa hubungan kita dengan Allah pulih kembali. Nah, kenapa dengan Yesus kok bisa kita diperdamaikan dengan Allah? Mari saudara kita baca dalam Roma 5 ayat 1. Nah, saudara, ini dasarnya. Ya. Tolong satu orang yang baca Roma 5 ayat 1, 9 sampai 11. Tolong dibaca. Oke. Roma 5 ayat 1, 9, 11 sampai 11. Ayo, tolong. Halo. Roma 5 ayat 1, 9 sampai 11. Ayo Niko aja, Niko. Roma 5 ayat 1, 9
9 sampai 11. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, jadi saudara-saudara, perhatikan di sini bahwa damai sejahtera itu hanya bisa terjadi melalui Yesus Kristus. Dalam ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita di sini, saudara dikatakan kita hidup damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi damai sejahtera itu hanya ada melalui Yesus. Ini yang perlu dipahami ya. Kenapa saudara? Kenapa hanya melalui Yesus ada damai sejahtera? Nah saudara perhatikan ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Ya. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya. Perhatikan kata diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya. Jadi saudara perhatikan kenapa Yesus menjadi pembawa damai bagi kita. Karena melalui kematiannya saudara kita diperdamaikan. Jadi artinya bahwa damai sejahtera itu hanya ada melalui Yesus. Makanya tadi dalam Roma 5 ayat 1 kita saudara beroleh jalan masuk. Ya kita beroleh damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara, rupanya dalam Yesus itu oleh kematiannya saudara kita diperdamaikan dengan Allah. Jadi kalau kita melihat saudara konsep Allah mendamaikan kita, Dia memberikan Kristus. Jadi rupanya mendamaikan kita dengan Allah itu tidak sederhana. Ya, banyak orang berpikir bisa setiap saat mereka bisa datang kepada Tuhan tanpa ada perantara. Makanya mereka kan suka menghina orang Kristen. Ngapain kau percaya pada Yesus? Kenapa harus melalui Yesus? Kan bisa langsung saja. Mereka bilang begitu. Jadi mereka menolak Yesus. Mereka mengatakan Yesus itu bukan jalan keselamatan. Kenapa? Kita kan bisa langsung datang pada Allah. Nah saudara kenapa? Karena dia nggak tahu bahwa dosa itu begitu keji di mata Allah. Jangankan dosa saudara, kebaikan kita aja, kebaikan kita itu kayak kotor di hadapan Tuhan, apalagi dosa. Ya. Jadi kebaikan manusia dalam Yesaya 64 ayat berapa itu? Jadi katakan kita sekalian najis dan kesalehan kita adalah seperti kain kotor. Nah saudara perhatikan, kebaikan aja itu sudah kain kotor di mata Tuhan. Kain kotor itu ingat kain cemar wanita, kain pembalut. Itu kebaikan. Kebaikan manusia di hadapan Allah itu seperti kain pembalut. Itu kain kotor. Ya, itu kebaikan. Kebaikan manusia itu kain kotor. Apalagi kejahatan. Coba saudara perhatikan, kebaikan manusia saja itu sudah kain kotor, kain pembalut, ya, softtek. Atau kalau untuk anak kecil pampers. Ya, kain kotor itu yang namanya kebaikan itu. Di hadapan Allah itu kebaikan kita, kebaikan manusia itu adalah kain kotor, kain cemar wanita.
bagaimana dengan kejahatan? Coba saudara pikirkan, apa yang bisa dibandingkan dengan kejahatan? Kalau kebaikan hanya dibandingkan dengan kain kotor, lalu kejahatan dibandingkan dengan apa coba? Halo? Kira-kira bisa saudara bayangkan apa? Kain kebaikan aja disamakan dengan kain kotor, apalagi kejahatan. Kejahatan kira-kira menurut saudara apa? Disamakan dengan apa? Coba siapa yang mau ngasih usul? Mau ngasih coba menurut saya kalau kain kotor itu adalah sama dengan kain kembali wanita atau kain cemat, berarti kejahatan itu sama dengan apa? Coba Melsa apa? Sama dengan apa? Hah? Kandang babi. Kalau Melsa bilang itu sama seperti kandang babi. Kandang babi sama kain cemat wanita, lebih jorok mana? Hah? Ya sama-sama jawab. Oke, ada lagi yang lain yang mau mencoba menggambarkan kain kejahatan itu bagikan apa? Kalau kebaikan Tuhan bilang itu kain kotor, kain cemar wanita, lalu kejahatan bagaimana? Berkat apa? Mirip apa? Safety tank. Ngeri banget sih begini. Bisa nggak jadi makan siang kita ini? Oke, yang lain coba saya tanya yang lain. Kalau Niko apa? Hah? Apa? Kain keset. Kain keset itu berarti apa ya? Kain apa? Kain keset. Kain untuk apa melap kaki. Nah, kalau kita masuk rumah orang kan ada keset, lalu kita lap dulu kaki kita supaya kita bisa masuk rumah orang. Itu kain keset. Itu kayak kurang pas ya, karena kebaikan aja udah kain kotor, udah kain cemar wanita. Bagaimana dengan kejahatan? Kalau kita bilang kain keset kayak kurang pas. Saya pikir tadi yang siapa tadi? Berkat. Si berkat tadi yang paling pas. Ada lagi yang lain? Kalau berkat tadi bilang safety tank. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi berarti kita udah terus banyak. Cukup saja ya. Nah, kalau saya saudara hampir mirip dengan berkat ya. Kalau saya benar apa yang kata berkat itu kejahatan itu sudah sama dengan seperti seharusnya gini saudara, kebaikan aja jorongnya seperti kain kotor, kain cemar wanita, apalagi kejahatan itu lebih parah lagi. Nah, kejahatan itu kan menurut saya bukan seperti tank, tapi itu ada tai manusia, kotoran manusia. Jadi kejahatan itu adalah nya manusia, bukan yang seperti tank, tapi itu wangi nggak saudara? Saya kemarin siapa itu si Murai di sana itu tidur di tempat yang dibikin padong itu kan ada kayu-kayu tidur sama siapa lagi waktu itu? Siapa selain Murai siapa waktu itu? Hah? Oh tidur nyenyak. Saya langsung bilang sama Bu Jenny, bangun itu. Nanti mati gara-gara kan di situ bau. Dalam masa ini kok benar-benar luar biasa ya. Di situ bau bisa tidur. Itu seperti Yesus lahir di kandang domba. Dalam saya mungkin dia mau coba niru Yesus ketika lahir di kandang domba. Murai, kamu ya waktu dia yang tidur di situ. Oh sama siapa? Olan, Asmon, dia ya? Kamu ya? Kamu cium waktu tidur di situ, cium nggak bau tai? Cium. Tapi kok kamu bisa? Hah? Malah bisa bikin ngantuk katanya.
bilang sama Bujin, bang nih bang. Bujin langsung berdiri, bang. Saya lihat langsung berdiri. Saudara saya sungguh puji Tuhan masih hidup. Nah, saudara bayangkan ya, kejahatan itu saja itu seperti seperti bukan hanya kain kotor wanita, tapi itu benar-benar kotoran kejahatan manusia. Tapi orang yang tidak sadar hal ini, mereka datang kepada Tuhan. Ya, artinya mereka datang sama Tuhan itu seperti bawa Jadi mereka datang sama Tuhan dengan pelutai gitu. Kalau mereka datang lalu puji Tuhan, pagi-pagi sholat, jam berapa? Jam 5. Baru nanti jam 12 lagi mereka datang. Apa di pandangan Tuhan? Waktu mereka menyembah Tuhan, lalu sampai begini, lalu begini, lalu mereka dia bayangkan bawa muka semua penuh ya. Kebaikan tadi seperti kain cemar. Bisa nggak Tuhan terima persembahannya, penyembahannya? Nggak bisa, makanya Yesus bilang nggak ada orang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, banyak orang tidak sadar betapa jijiknya dosa itu. Ya, kebaikan aja begitu jijik, apalagi kejahatan. Tanpa sadar banyak orang tidak sadar hal ini, sehingga mereka menganggap remeh tentang kedatangan Yesus ke dalam dunia. Saudara, perhatikan, oleh kematian Yesuslah kita bisa disucikan dari dosa itu. Ya. Halo, amin. Nah, saudara perhatikan, oleh kematian Yesus kita diperdamaikan dengan Allah. Coba kita baca ulang ayat 10. Satu bersama-sama, 1, 2, 3. Lebih ulangi 1, 2, 3. Ya, jadi saudara, saya sengaja saudara yang baca bersama saya supaya saya istirahat sedikit. Karena sebenarnya saya ini udah agak pengusaha. Makanya saya persilahkan saudara yang baca. Nah, saudara perhatikan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi saudara, kita diperdamaikan dengan Allah. Jadi damai di sini tidak hanya berbicara kita damai dengan orang, damai dengan keuangan, damai dengan pekerjaan, kita tenang begitu, bukan. Tapi ini damai sejahtera di sini itu damai di mana hubungan antara manusia dan Allah itu dipulihkan. Ya, makanya tadi oleh para malaikat berkata, ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepada-Nya. Jadi saudara, makanya malaikat berbicara begitu, damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepada-Nya. Jadi bagi manusia berkenan maksudnya bagi orang percaya. Damai ini hanya bagi orang percaya. Damai itu tidak diberikan bagi semua orang. Itu hanya bagi orang yang berkenan kepada Allah. Tuhan berkenan pada siapa? Ya, kalau saudara sampai percaya itu karena Allah berkenan pada saudara. Halo, amin. Ya, makanya bersyukur saudara. Ya, kalau misalnya kalau saudara juga tidak bersyukur, itu sudah keterlaluan amat. Ya, sudah keterlaluan. Kenapa saudara? Karena Yesus mau datang ke dalam dunia, bahkan sampai rela mati di kayu salib untuk membayar segala dosa kita, sehingga kita kembali diperdamaikan dengan Allah. Kalau kita tidak bersyukur, itu terlalu luar biasa. Itu orang begitu memang orang yang tidak bisa diselamatkan lagi. Maka kita bersyukur
Kenapa saudara? Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Nah saudara, jadi saudara perhatikan baik-baik, posisi kita hari ini di hadapan Allah, kita itu sudah punya damai sejahtera. Kita punya hubungan dengan Allah. Makanya kalau saudara berdoa itu bukan karena saudara baik, tapi saudara berdoa bisa berdoa karena sudah berdamai dengan Allah. Bagaimana saudara berdamai dengan Allah? Melalui kematian Tuhan Yesus di sana. Itulah yang membuat kita bisa bersekutu dengan Allah. Nah saudara, karena saudara dan saya sudah diperdamaikan, berarti kita juga pasti selamat. Halo, amin. Nah tadi dikatakan di mana itu? Di ayat 10, yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan. Jadi sudah damai, kita sudah damai dengan Allah, berarti kita pasti selamat. Oke, lanjut saudara. Sekarang setelah kita diperdamaikan dengan Allah, kita selamat. Nah sekarang saudara kita bisa masuk dengan keberanian untuk masuk dalam hadirat Allah. Mari kita baca dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Sama-sama membacanya. Semua membaca sama-sama Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus yang baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu Yesus. Jadi saudara, perhatikan baik. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Jadi saudara, Anda setiap hari, setiap waktu, setiap saat bisa bersama di dalam ruang Maha Kudus. Saudara bisa datang menghadap Allah kapan saja, di mana saja saudara bisa menghadap Allah kapan saja. Misalnya di jalan, saudara ditabrak, saudara bisa berteriak langsung pada Tuhan. Halo, amin. Misalnya saudara jatuh atau dirampok atau misalnya mau diparang sama orang, saudara bilang, oh Tuhan Yesus. Mau diselamatkan Tuhan atau tidak, tak usah takut. Kalau mati saya gitu, itu artinya Anda langsung bertemu Tuhan Yesus di surga. Halo, amin. Amin. Jadi saudara kita berani masuk. Tidak ada lagi yang perlu kita takuti. Bisa masuk dengan penuh keberanian. Dengan cara apa saudara? Dengan darah Yesus. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau saudara datang pada Tuhan saudara, jangan berpikir karena saudara baik. Kita ingat tidak lagi kebaikan menjadi dasar kita untuk menghadap Allah. Yang menjadi dasar kita berani menghadap Allah adalah darah Yesus. Coba katakan darah Yesus. Ulangi saudara, darah Yesus. Jadi kalau saudara datang pada Tuhan, ingat dulu darah Yesus. Ya, berbicara pada Tuhan, ingat darah Yesus. Darah Yesus itulah yang memungkinkan kita untuk bisa bersekutu dengan Allah. Dia memberikan kita persekutuan. Kita bisa bersekutu dengan Allah melalui darah Yesus. Jadi saudara, darah itulah yang bisa menyelesaikan dosa. Tidak ada sesuatu yang bisa menyelesaikan dosa itu selain darah Yesus. Nah, saudara, satu lagi yang akan saya sampaikan saudara, apa yang kita miliki dalam Tuhan saudara setelah kita percaya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Tadi kita sekarang sudah diperdamaikan dengan Tuhan melalui kematiannya, dan sekarang kita perlu keberanian untuk menghadap Allah. Nah, saudara perhatikan yang terakhir yang saya ingin sampaikan. Saya sudah kirim kepada saudara di dalam itu mengenai damai sejahtera yang Allah Tuhan berikan pada kita. Itu dalam saudara kirim ke grup ya, karena saya nggak sempat tulis tadi. Ada 2 ayat, mari kita baca sama-sama. Bisa dikomunikasi di di WA di HP saudara masing-masing. Saya sudah kirim tadi. Saya pikir rahasia di rahasia. Tolong satu orang yang baca, saudara perhatikan damai sejahtera yang Allah berikan pada kita. Ini penting saudara pegang.
Ya, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu adalah damai sejahtera yang tetap, ya, itu akan menyertai kita selalu. Ini yang penting kita perhatikan untuk aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tolong ada satu orang baca Yohanes 14 ayat 7. Ayo saudara tolong baca. Bunyi firman Tuhan demikian, Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Ya, satu lagi 16 ayat. Lanjut ya, Pak. Ya. Oke, Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Perhatikan saudara, ya, Tuhan Yesus saudara sebagai pribadi yang kita percaya, Dia menjanjikan Dia akan memberikan damai sejahtera. Dalam Yohanes 15 ayat 7, damai sejahtera kutinggalkan bagi. Jadi ini yang perlu saudara ingat. Saudara dan saya diberikan damai sejahtera. Damai sejahtera kutinggalkan bagi. Jadi saudara, damai itu ditinggalkan, diberikan pada Tuhan, bagi kita oleh Tuhan, diwariskan pada kita. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Nah, perhatikan ciri damai sejahtera. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Jadi saudara, ini damai sejahtera akan ditinggalkan. Halo, amin. Halo, amin. Saudara, perhatikan Bapak, ini modal kita untuk kita hidup dalam dunia. Apa saudara? Modal kita untuk hidup dalam, saudara, kita punya modal. Kalau masing-masing setiap kita perhatikan baik-baik, kita punya modal. Apa modalnya? Halo? Damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Sekali lagi saudara, bahwa Allah memberikan kita modal untuk hidup dalam dunia, bukan dalam bentuk hepeng atau uang. Tuhan tidak memberikan sesuatu yang lain pada kita. Saudara, apa yang diberikan Tuhan? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ini modal. Saudara, masing-masing mungkin punya dompet, dan saudara lihat dompet saudara hari ini, saudara lihat dompetnya hanya 2.000 dalam isinya. Saudara, tapi saya mau katakan, lihat dompet saudara, jangan hanya melihat angka 2.000-nya, tapi lihat saudara, di dalam dompetmu itu ada damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan. Halo? Itu ada damai sejahtera. Jadi banyak kita kan, ini udah tanggal berat. Sebentar kita mau pikir bayaran SPP. Wah, sebentar istri udah. Wah, saya bilang sama ibu kalau udah ini bisik. Bisik. Nah, kita semua bilang, wah, udah habis uang di rekening desa saya. Wah, saudara, itu bisa kita hilang damai sejahtera. Bisa hilang damai sejahtera kita kalau kita nggak hati-hati. Saudara, banyak hal yang membuat kita jadi gelisah karena uang. Halo, amin. Siapa di sini yang tidak gelisah karena uang? Banyak sekali kita itu diobok-obok hati kita oleh uang. Kita gelisah, kita takut. Ya, saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah meninggalkan dan sejahtera kepadamu. Halo, amin. Sekalipun dompetmu tidak terisi, tapi bilang Tuhan masih ada satu lagi. Sekalipun dompet isinya tidak ada, tapi saya masih melihat ada satu yang ada di dalam yang tidak bisa diambil oleh dunia. Apa saudara? DS. Apa DS? Ya. Masih ada DS, masih ada damai sejahtera. Dulu saudara,
Di negara kita ini ada Partai Damai Sejahtera yang didirikan oleh Royani Utasoi, mau mencoba membuat damai sejahtera, tapi malah saudara partainya malah bubar. Om Heri salah satu dulu tokonya di mana Om Heri? Toko damai sejahtera PDS itu di mana? Di Tangan. Itu dulu Om Heri luar biasa bergerak untuk membangun Partai Damai Sejahtera. Tapi saudara tetap bisa bubar. Kenapa? Karena itu bukan damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan. Itu partai. Tuhan tidak pernah, aku mau berikan kamu partai damai sejahtera. Apa Beri? Nah akhirnya malah saya dengar Pak Royandi oleh siapa ngasih uang 5M. Saya dengar saudara langsung masuk rekening pribadi. Ya sehingga pada akhirnya banyak orang meninggalkan pada. Nah saudara itu mau mengusahakan damai itu nggak bisa. Halo amin. Kita usahakan damai sejahtera itu dengan partai tidak bisa. Saudara mengusahakan sendiri damai sejahtera itu juga tidak bisa. Tapi kalau saudara mau tetap damai sejahtera, ingatlah ada damai yang diberikan Tuhan padamu. Dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Nah saudara, kalau kita punya damai sejahtera, kita ingat damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, maka kita tidak perlu bunuh diri kalau ada masalah. Amin. Kita nggak perlu hidup dalam ketakutan. Kenapa Tuhan bilang jangan gelisah dan jangan takut hatimu? Ya tadi kan dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara, ini efek daripada Natal kelahiran Yesus di dunia itu seharusnya menghilangkan kegelisahan dalam hati kita. Halo, amin. Menghilangkan kegelisahan. Kalau saudara gelisah, ingat ada damai sejahtera dari Allah. Kalau saudara mulai terganggu, mulai saudara merasa bimbang, ya saudara ingat kembali. Halo, saudara ingat kembali ada damai sejahtera yang tidak sama seperti dunia. Damai ini tidak sama seperti dunia. Damai ini tidak bisa diberikan oleh dunia. Damai yang diberikan Tuhan ini itu tidak serupa dengan dunia ini. Ada katakan damai itu kutinggalkan padamu, kuberikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Saudara, inilah pegangan kita. Saudara, paling baik. Apa yang akan terjadi besok kan kita tidak tahu. Hari ini mungkin saudara bisa punya uang banyak, tapi besok tiba-tiba saudara mati. Besok tiba-tiba sakit. Seperti saya saudara, sebelum kita tanggal 4 kemarin tiba-tiba sakit. Tiba-tiba begitu. Saya bertanya sama Tuhan, kenapa pada masa tanggal 4 Desember sebelum 4 Desember itu kenapa saya harus mengalami hal ini? Tapi saudara, saya tetap tenang. Saya bilang pasti Tuhan sudah atur semua. Tuhan sudah memberikan ukuran semua apa yang terjadi dalam hidup saya. Kenapa saudara? Karena anak Tuhan tidak mengalami pencobaan melampaui daripada segala kekuatan kita. Halo, amin. Amin. Jadi saudara, makanya Tuhan bilang jangan gelisah hati. Saudara, ada banyak hal yang kita takutkan. Mungkin misalnya itu besok udah mau anak kita udah mau masuk kuliah. Ya, orang tua tentu patut kalau ragu dan bimbang. Ya. Mungkin saudara besok kita punya hal yang harus kita bayar. Mungkin besok kita punya banyak masalah dan tekanan. Saudara, seberat apapun masalah, satu hal ingat, ada damai sejahtera Allah yang akan melingkupi kita. Paulus berkata damai sejahtera yang melampaui dari segala akal akan memenuhi hati dan pikiran. Halo, ada amin? Damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi
hati dan pikiran. Saudara ingat, mungkin saya nggak bisa mengunjungi saudara kalau saudara sakit. Ya, tapi ingat saudara, ada Yesus yang memberikan damai sejahtera. Ya, tidak selamanya saudara ada orang yang bisa bantu kita. Kadang-kadang orang nggak bisa bantu kita. Ya. Saya kemarin beberapa orang saya hubungi saudara untuk beli mesin apa itu, mesin sumur bor. Sebenarnya kita udah punya mesin sumur bor. Saya kirim kepada orang, kami butuh mesin bor. Karena mesin bor yang pertama yang kita beli itu tidak bisa apa. Saya juga lihat uang di dalam rekening tipis. Tapi saudara, orang ada yang awalnya hanya mengasih jempol. Ya. Biasanya orang ini kalau apa langsung dikirim transfer uang. Ini sekalinya yang ngasih jempol. Dalam masa pakai jempol ini, masa saya pergi ke bangunan ini ada jempol. Kalau kasih saya apa mesin bor, pasti dia bilang kamu ada saja. Kamu ini udah minum obat belum? Pasti saya bilang udah. Nah, kalau minum obat itu saya nggak terlalu minum obat. Nah saudara, terus ada juga yang lain. Saya kirim lagi kan, saya bilang ini air sekarang proses apa? Proses untuk pengurasan. Terus dia bilang, maaf ya Pak, kemarin Bapak kirim saya lupa ya Pak untuk memfollow up. Saya bilang, oke, tidak apa-apa. Enggak lama, saya itu enggak dikirim juga. Akhirnya saya telepon seseorang saudara, dia bilang, ya udah Pak, saya transfer, benar-benar ditransfer. Saat itu juga saya telepon toko bangunan, tolong saya minta apa mesin 1,5 PK. Lalu saudara saya ini transfer, lalu saya transfer ke orang juga. Saya itu juga kita bisa beli mesin bor. Saudara perhatikan bahwa tidak selamanya keadaan kita itu baik-baik saja. Halo, amin. Kadang naik turun, kadang turun tidak ada naik. Ya kadang begitu. Jangan berpikir hari ini bisa bagus. Wah kita bisa menyumbang. Wah kita bisa punya ini punya itu. Ini hari ini kita nggak tahu hari besok. Karena saudara, Tuhan sudah mengatur semua. Apa yang akan Anda terima dan apa yang Anda tidak bisa terima. Saya bilang kalau ada orang datang dalam hidup saya atau ada orang ngirim uang kepada saya selalu bilang itu karena Tuhan. Itu nggak bisa karena saya. Karena saudara saya kadang-kadang saya misalnya pernah mau minjam uang aja misalnya 1 juta itu sulitnya luar biasa. Saya pinjam misalnya uang nggak datang, mau pinjam nggak ada uang. Tapi saya nggak minjam kadang-kadang datang uang. Nah aneh. Nggak minjam, saya diam saja, tiba-tiba datang uang. Minjam kadang 100.000 aja, katanya ada saya nggak ada uang. Padahal kecil 100.000. Makanya saudara keadaan kita di dalam dunia kadang tidak menentu, kadang naik, kadang turun. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi saudara, apa yang jadi pegangan kita? Hanya satu, kita punya pegangan Yesus yang menjadi sumber damai sejahtera kita. Mungkin saudara hari ini berada dalam keuangan yang paling buruk mungkin. Saudara, kenapa saudara mengalami itu? Saya mengatakan saya tidak tahu. Mungkin juga saudara tidak tahu. Apalagi saya. Ya, apalagi saya, bagaimana saya bisa tahu? Tetapi Tuhan tahu kenapa sampai saudara harus mengalami itu. Tuhan sudah menakarnya. Itu tidak bisa melampaui dari batas saudara. Tuhan sudah menakar apa yang terjadi dalam hidupmu. Mungkin bisa, kenapa ada sakit hari ini? Kalau sakit saudara, jangan langsung bilang putus asa. Jangan putus asa, udah nggak sanggup hidup. Ya. Tolong panggil Pak Pendeta. Kenapa? Bilang tolong doakan saya supaya mati saja. Enggak perlu begitu. Kemarin ada orang saudara, dia panggil saya ke kemarin. Tolong Pak, gimana? Saya ini kepingin mati. Oh saya bilang Pak, kalau masalah mati itu bukan urusan saya. Tapi itu bukan urusan saya, karena saya sendiri pernah minta mati, Tuhan nggak mati-matikan saya. Iya.
masalah mati bukan urusan saya. Kalau Tuhan tidak memanggil, mau mati juga nggak bisa. Ya. Jadi kapan mati? Tunggu giliran. Halo, amin. Jangan buru-buru karena waktunya ada masing-masing antrian. Jadi saudara, saya bilang sama Bapak Ibu, Pak, saya pernah minta mati beberapa tahun yang lalu. Saya minta mati sama Tuhan. Tiap pagi bangun, Tuhan saya panggil saya. Tuhan, cepat ambil saya. Nah saudara, apa yang terjadi? Tidak ada kematian. Saya minta mati tapi kematian malah menjauh. Sampai dulu saudara, ada bapak-bapak, dia udah menderita, dia seorang mantan pendeta. Dia udah menderita saudara, bahkan sampai petinya aja sudah dibeli sama istri, padahal masih belum mati. Masih, kalau saya ini istrinya kurang ajar benar. Saudara, petinya nggak jauh di sana. Ini bapak ini, terus dia bilang, Pak, gimana saya ini? Saya udah mau mati. Terus dia bilang, kemarin saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, panggil saya pada hari ini. Dia bilang begitu, dia bersyukur. Panggil saya Tuhan. Terus dia diam lagi. Terus dia berbicara, kalau Tuhan tidak panggil saya akan pulang sendiri. Dalam arti mau lewat mana? Benar, kalau itu kejadian. Bukan saya kadang-kadang, ini bukan ilustrasi, ini kenyataan. Seorang bapak pendeta, itu mungkin Pak Heri tahu, itu Pak Karwan namanya. Itu di Batu sana di di Ratulangi. Karpel. Saudara, dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan tidak manggil saya mau pulang sendiri. Dalam sisi, nah kalau dia pulang sendiri mau dijemput siapa? Siapa yang jemput dia? Hah? Ya, saya nggak bisa jawab apa-apa. Saya bilang, ya kalau waktunya pasti dipanggil Pak. Bilang gitu aja. Waktunya bukan kita yang menentukan. Bapak bukan Tuhan. Saya juga bukan Tuhan. Tidak bisa memilih Pak. Saya tidak punya kuasa untuk kematian dan kehidupan. Yang berkuasa atas kematian dan kehidupan adalah Allah. Jadi kita serahkan kepada Dia kapan kita mati. Saudara, kita perhatikan baik-baik, dalam dunia ini tidak selamanya baik-baik. Ya. Coba kita ulang baca Yohanes 16 ayat 33. Coba tolong ada satu orang baca lagi, biar di ayat ini kita bisa coba perhatikan ayat ini. Yohanes 16 ayat 33. Coba bulas main baca. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh dengan sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi karena aku telah mengalahkan dunia. Ya, jadi saudara, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Mungkin tidak dianiaya, tapi masih tetap menderita. Bagaimana saudara dianiaya? Saudara jarang berkomunikasi dengan orang. Bagaimana saudara dianiaya? Saudara jarang bersaksi. Jadi karena kita nggak menderita karena penganiayaan. Kadang-kadang kita menderita karena diri kita sendiri. Tapi perhatikan baik-baik, sekalipun dalam dunia ada banyak penderitaan, ada macam-macam penderitaan, ada penderitaan yang luar biasa dalam dunia. Tapi saudara perhatikan baik-baik, dikatakan Alkitab, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan. Ini sebuah penegasan. Allah menegaskan bahwa tetaplah dalam damai sejahtera. Jangan takut. Ya. Jangan takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia. Ini sebuah penegasan bahwa Tuhan itu akan menyertai kita dengan damai sejahtera. Jadi saudara, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya. Banyak hal kemarin saya sudah kemarin sebenarnya kita ini sangat butuh uang. Kita butuh uang. Tiba-tiba kemarin saya lihat, saya masih ingat ada uang di kantor saya 500.
Saya cari-cari kantong. Saya periksa semua kantong celana saya dan sampai hari ini belum ketemu. Dalam siapa ada jin yang ambil. Mana ada jin yang berani datang ke rumah ke kamar pendeta? Jin siapa? Saya bilang sama ibu, tolong suruh anak-anak bisa paling kadang uang itu enggak saya bawa keluar. Saya tahu itu saya taruhkan lagi butuh uang. Kemarin waktu saya mau pergi ngecek siapa tahu apakah darah saya udah normal untuk kalau gulanya sama kolesterolnya udah. Berarti nggak ada uang dalam masa ini. Uang tidak ada, mau berobat, mau pergi, mau cek di mana, kesulitan keuangan, masih belum bayar THR dan segala macam. Tapi saudara perhatikan baik-baik, ada damai sejahtera. Halo, amin. Amin. Tidak pernah lepas dari dompet kita, tidak pernah lepas dari hati kita. Ingat itu baik-baik. Ya. Mungkin suatu saat Anda merantau jauh dari orang tua. Ingat, ada damai sejahtera yang melingkupi. Ya, tetap pasti ada kehidupan, pasti ada pertolongan Tuhan dalam hidup. Jangan putus asa. Ya, jangan pernah putus asa. Pasti ada damai sejahtera Allah yang tidak pernah meninggalkan, yang tidak pernah saudara diambil Tuhan dari itu. Jadi saudara yang kita harapkan damai sejahtera Allah. Apapun yang akan terjadi, apapun keadaan-keadaan kita, damai sejahtera Allah itu akan terus menerus melingkupi kita. Dia akan melingkupi kita. Dia akan menguasai memenuhi hati kita, melampaui dari segala akal dan pikiran kita. Jadi saudara, inilah berita Natal di mana para malaikat datang dan berbicara pada para gembala. Dan pada akhirnya mereka bilang, kemuliaan di tempat yang mati dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepada. Halo, amin. Saudara, saya mau katakan ada damai dalam hidupmu. Kalau ada masalah-masalah yang belum selesai dan mungkin masih lama belum selesai, jangan putus asa. Cari Tuhan tetap, percaya pada Tuhan tetap. Itu adalah solusi dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalahmu. Saya tidak tahu bagaimana juga menyelesaikan masalah saya. Ada yang saya bisa tahu cara menyelesaikan, ada yang tidak bisa, tidak tahu. Jadi serahkanlah, kalau ada yang saudara tidak tahu, serahkanlah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita seperti yatim piatu. Dia Allah yang menyertai kita selalu. Dia adalah Allah yang tidak membiarkan kita sekali-sekali. Oke, itu aja kebenaran firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada pagi siang.